Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Rizky, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke Sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Ya, namaku Rizky. Sejak aku lahir, aku diberi anugerah untuk bisa merasakan dan melihat hal gaib. Sampai akhirnya, aku pun memperdalamnya. Awalnya memang menarik, namun lama-kelamaan menjadi sangat menggangguku. Sampai akhirnya, aku lebih memilih untuk menutupnya dan menjadi orang normal seperti orang lain. Aku tergabung dalam sebuah anggota klub motor dan bisa dibilang aku orang yang cukup berpengaruh di sana. Suatu hari, itu harus menghadiri rapat anggota di Tangsel. Perjalanan saat itu lumayan lancar, sampai akhirnya aku tiba di kantor pengurus dan mulai rapat. Sekitar jam 11 malam, rapat pun mulai selesai dan malam itu, aku menginap di rumah temanku. Rumah temanku berbentuk ruko dengan 2 lantai. Aku memarkirkan motorku di lantai bawah. Di lantai itu hanya ada beberapa kursi dan meja jualan yang masih kosong. Tiba-tiba, pacarku menelpon sambil membereskan barang-barang bawaanku. Aku mengangkat telepon. Kami berbincang cukup lama. Setelah selesai menerima telepon dari pacarku, aku beranjak ke atas. Aku dan temanku mengobrol lagi sampai mata mengantuk. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk mandi dulu. Namun, perlengkapan mandi tertinggal di lantai bawah. Aku pun turun untuk mengambilnya. Ketika sampai di bawah, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi ruangan itu. Seorang wanita dengan memakai kaos putih yang lusuh, rambutnya sebahu dan poni rambut depannya menutupi wajahnya. Yang aku rasakan saat itu wanita itu bukan manusia, tapi mata batinku yang sudah cukup. Aku bergegas mengambil barang-barangku tanpa memperhatikan wanita itu. Aku langsung beranjak kembali ke lantai atas, namun tiba-tiba suara HP-ku berbunyi. Aku merogoh saku untuk memeriksanya, namun HP-ku tidak ada di saku. Aku melihat lagi ke lantai bawah. Ternyata HP-ku tertinggal di meja. Akhirnya aku pun kembali ke lantai bawah. Untungnya sosok wanita itu sudah tidak ada. Aku mengambil HP-ku dan segera bergegas ke lantai atas. Tiba-tiba, entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri semua saat aku tengok ke arah belakang. Sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Tanpa banyak berbicara apa-apa, aku langsung berlari ke arah. Tanpa banyak berbicara apa-apa, aku langsung berlari ke lantai atas. Karena penasaran, aku pun bertanya kepada temanku, apakah dia sering melihat hal-hal aneh di ruko itu. Katanya memang dia sering melihat penampakan seorang wanita. Namun, setelah dibersihkan sosok wanita itu sudah tidak ada lagi muncul. Kalau memang sudah diusir, kenapa wanita itu masih bisa kulihat? Aku coba berkonsentrasi untuk menutupi mata batinku lagi. Esoknya, setelah kegiatanku selesai jam 7 malam, akhirnya
Aku pulang dengan motorku menuju Bandung melalui jalan tikus yang nantinya tembus ke daerah Purwakarta. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja hujan turun sangat deras. Saat itu aku tidak sempat untuk menghindar karena hujan turun secara tiba-tiba dan hasilnya pakaianku basah kuyup. Hampir beberapa kilometer aku melaju dengan basah kuyup sampai akhirnya aku menemukan satu jalan yang lurus. Hujan pun mulai reda, badanku mulai bergetar karena kedinginan. Di kiri dan kanan sepanjang jalan ini sama sekali tidak ada rumah warga ataupun warung. Terpaksa aku masih harus melanjutkan perjalananku lagi. Saat itu tiba-tiba ada sebuah motor yang melaju dan kencang. Aku pun terpancing dan berusaha mengejarnya. Motor itu terus melaju dan berada jauh di depanku. Sangat cepat sekali sampai akhirnya berbelok ke arah kanan dan menghilang dari pandanganku. Aku berniat mengikutinya dan membelokkan motorku ke arah kanan. Namun, di sana sama sekali tidak ada belokan dan hanya ada sebuah parit yang gelap. Mata batin, mata batinku bocor lagi pikirku. Aku melaju, motorku lagi sambil berkonsentrasi menutup mata batinku. Seketika saja, tiba-tiba di jalan itu nampak sangat ramai sekali. Mobil, truk besar, dan motor tiba-tiba saja lewat di depanku. Kemudian, aku melihat sebuah truk besar yang menabrak dan melindas motor dan mobil. Semua kecelakaan mengerikan yang terjadi di jalan itu. Aku lihat dengan jelas. Dan aku berhenti di sebuah minimarket, lalu membeli minuman dan mencuci mukaku sambil aku menutup lagi mata batinku. Setelah itu, aku pun pulang sambil aku menutup lagi mata batinku. Setelah itu, aku pun pulang. Selama perjalanan pulang, jalanan lancar hingga aku pun sampai di rumah. Setelah kejadian itu, aku semakin berhati-hati jika pergi keluar kota dengan motor, apalagi jika melewati hutan. Sepertinya sosok wanita yang aku temui di jalan tadi adalah wanita yang sama yang aku temui di rumah temanku kemarin. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan atau sharing pengalamannya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magenta479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like jika suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.